Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Kelas B Agroteknologi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Listia Wahyuni, Lili Eka Ainul Mila, dan saya Delia Dwi Putri. Kami dari kelas 4B Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah teman-teman, kali ini kami akan membuat tutorial pupuk organik. Nah sebelum kita ke tutorialnya dan pembuatannya seperti apa, kita simak penjelasan berikut yuk. Sampah adalah bahan yang tidak berguna, tidak digunakan, atau bahan yang terbuang sebagai sisa dari suatu proses. Sampah organik adalah jenis sampah yang sebagian besar tersusun dari senyawa organik seperti sisa tanaman, hewan, ataupun kotoran. Sampah jenis ini mudah diuraikan oleh jasad hidup. Sampah organik yang masih mentah tidak dapat digunakan langsung pada tanah karena dapat menurunkan ketersediaan hara dalam tanah. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk meminimalkan dampak negatif dari sampah organik ini yakni dengan menjadikannya pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair ini dapat kita buat dari sisa sampah rumah tangga seperti sisa daun bayam, sisa daun kangkung, dan sisa kulit pisang atau yang lain sebagainya. Menurut Hadi Suwito tahun 2007, pupuk organik cair adalah pupuk yang berbentuk cair yang berasal dari kotoran hewan atau sisa tanaman yang mengalami pembusukan dan memiliki unsur hara lebih dari satu. Kandungan air yang tinggi pada bahan organik seperti pada sisa sayuran merupakan bahan baku yang baik bagi pembuatan pupuk organik cair karena mudah terdekomposisi dan mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Menurut Shimamura et al. Tahun 2005, kelebihan pupuk organik cair yakni aplikasinya lebih mudah diserap, tidak merusak tanah atau tanaman, dan meningkatkan ketersediaan unsur hara. Sedangkan kelemahan pupuk organik cair yakni responnya tidak secepat pupuk anorganik, tidak tahan lama, menghasilkan bau yang tidak sedap, dan nutrisi yang terkandung di dalamnya sedikit. Manfaat penggunaan pupuk organik cair yaitu untuk memperbaiki struktur tanah dan kualitas tanah, untuk menyuburkan tanaman, untuk menyehatkan lingkungan karena dapat mengurangi dampak sampah organik yang dihasilkan oleh masyarakat, menekan biaya produksi, dan dapat meningkatkan produksi tanaman budidaya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meminimalkan sampah organik domestik di desa-desa ataupun di kota-kota adalah dengan cara mengolah dan mengomposkan sampah pertanian ataupun rumah tangga menjadi pupuk organik cair. Nah, pengomposan sendiri ialah proses di mana sampah organik mengalami penguraian secara biologis khususnya oleh mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Menurut Yuwono tahun 2009, proses pengomposan berjalan secara aerobik pada kondisi lingkungan tertentu yang disebut dengan proses dekomposisi. Proses dekomposisi sendiri yaitu melibatkan organisme dekomposer atau pengurai yang ada di dalam bioaktivator. Nah, setiap organismenya itu membutuhkan kondisi lingkungan dan bahan organik yang berbeda. Untuk itu, proses dekomposisi dilakukan oleh banyak organisme. Proses pembuatannya dapat dilakukan pada kondisi aerobik maupun anaerobik. Pengomposan aerobik adalah dekomposisi bahan organik dengan kehadiran oksigen atau udara. Produk utama dari metabolis biologi aerobik adalah karbon dioksida, air, dan panas. Kemudian, pengomposan anaerobik adalah dekomposisi bahan organik yang tidak memerlukan atau tidak menggunakan oksigen. Produk akhir metabolis anaerobik adalah metana, karbon dioksida, dan senyawa tertentu seperti asam organik. Alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk organik cair? Yang pertama yaitu kita membutuhkan sebuah ember yang berukuran sedang ataupun kecil, lalu ada pengaduk berukuran kecil ataupun sedang, kemudian ada plastik yang digunakan untuk menutup ember, lalu ada saringan berukuran sedang, kemudian ada botol berukuran 600 ml, lalu ada jarum pentul sebanyak 5 buah ataupun lebih, kemudian ada gunting, dan yang terakhir yaitu ada tali rakit. Bahan-bahan yang digunakan antara lain ada air 4 sebanyak 200 ml, daun sayuran dan daun kering sebanyak 1 kg yang sudah dicacah,
dicuci dan dikeringkan. Kemudian ada air cucian beras sebanyak 2 liter. Lalu bekatul sebanyak setengah kilo atau 500 gram. Kemudian ada gula pasir sebanyak setengah kilo atau 500 gram juga. Dan yang terakhir ada terasi sebanyak 1-2 sendok makan. Yuk kita langsung lihat metodenya. Saya akan menjelaskan metode kerja. Langkah pertama yang harus dilakukan yakni mencacah daun kering dan juga sayuran. Setelah itu dicuci lalu dikeringkan. Setelah itu kita cacah sayurannya. Sayuran dan daun dicacah kecil-kecil agar lebih mudah terdekomposisi. Setelah dicacah dan dicuci, kemudian kita keringkan. Setelah daun dan sayuran kering, kita masukkan ke dalam ember. Setelah itu, kita masukkan bekatul. Kemudian kita masukkan cucian beras 2 liter. Lalu kita masukkan cairan E4. Kita masukkan gula putih. Lalu kita masukkan terasi. Setelah semua bahan kita masukkan, kita aduk sampai rata. Kemudian kita tutup embernya dengan plastik. Lalu kita ikat dengan tali rafia. Setelah ditutupi dengan plastik, lalu lubangi bagian atasnya dengan jarum. Setelah itu, kita tunggu selama 2 minggu. Setiap 3 hari sekali, pupuk cair ini perlu diaduk agar bakteri yang ada di dalamnya bisa tercampur merata.
Itulah tadi cara pembuatan pupuk organik cair dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.